Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat tani semua, apa kabarnya? Mudah-mudahan selalu diberi kesehatan ya. Ini seperti biasa kita lihat tadi tinggal sepertiga kopinya, itu menunjukkan pukul 12 lebih, sudah siang ya. Baiklah sahabat tani, langsung saja. Nah ini agak lumayan capek ya. Nah tadi aktivitas sampai pukul 11 siang ya, baru kita selesai bersih-bersih, kita memanen jagung. Dan tadi di lahan juga ada teman petani yang mengeluarkan unek-uneknya seperti ini ya. Biasa waktu ketemu di area persawahan bilang begini, ini harga telur sedang mahal gitu. Berarti harga panenan jagung juga naik dong. Seperti itu. Nah itu adalah tanda petik ya. Kenapa? Kita tahu bersama seperti biasa, apabila harga panenan kita itu naik harganya, itu akan banyak mulut-mulut itu yang bercuap-cuap, komplain, terus demo dan lain-lain ya. Mereka tidak pernah berpikir bagi para petani yang mereka juga membutuhkan hasil yang bagus ya, hasil bagus diimbangi dengan harga yang bagus juga. Karena sudah kita katakan kemarin ya, dulu salah satu pupuk sintetik kimia itu yang harganya 100 lebih sedikit, sekarang sampai 300. Tetapi 10 tahun yang lalu ya segitu harganya. Tetapi untuk panenan sendiri dari dulu harga 4.000, sekitar 4.000 naik turun seperti itu, sampai sekarang juga seperti itu. Nah kita lihat, untuk pupuk itu jelas dibutuhkan petani, tidak bisa ditinggalkan ya sampai saat ini. Kalau untuk beralih ke organik, kita juga perlu waktu dan perlu kesabaran. Nah untuk lainnya insektisida, lain-lainnya tenaga kerja, pengolahan lahan, BBM naik karena kita juga menggunakan mesin pertanian juga naik. Tetapi harga panenannya ya seperti jagung, padi dari dulu juga segitu. Nah ini untuk saudara-saudara semua, untuk sahabat tani ya gimana lagi ya. Oleh wong Jawa biasanya zaman dulu itu anak-anak kecil itu bilang yo ben dosa diri. Nah gitu aja, kita bersabar, kita syukuri aja, udah kita terima. Seperti ini, inilah petani ya. Jadi seperti yang kita katakan dulu, inilah pekerjaan petani. Jadi mungkin ya ada yang mendengarkan, alhamdulillah. Ini salah satu tadi di lahan adalah keluarga petani yang mayoritas dari petani seluruh Indonesia seperti itu ya, karena sama semua harga pupuk dimanapun akan naik yang luar biasa 100% lebih. Tetapi harga panenan ya di sekitar angka segitu aja. Nanti kalau naik tinggi, wah di demo turunkan harga ini. Kemarin juga ada peternak yang minta harga jagung sekitar 5.000 ke atas dikit aja. Dari petani udah dikomplain katanya turunkan harga jagung. Nah, mereka nggak berpikir ya bahwa sekitarnya peternak itu juga para petaninya banyak. Begitu. Baiklah, nah, kita langsung di depan kita ada sebuah botol insektisida ya. Insektisida ini dari Agricon. Ini kita sampel aja ya, kita tidak ada promosi ataupun yang lainnya. Ini 400 SL ya, ini bentuknya SL ini dia seperti air ya. Konsistensinya seperti air aja, ada sedikit warna biasanya kecoklatan atau kekuning-kuningan.
Ini berbahan aktif dimehipo. Nah, dimehipo ini adalah salah satu dari golongan racun neurotoksin. Nah, racun neurotoksin itu adalah racun yang menyerang neuron atau yang menghantarkan sistem saraf ya. Di dalam saraf itu kita tahu ada neuron-neuron yang menghantarkan seperti otot kita ya. Otot kita seperti ini bergerak ini karena ada impuls yang menyuruh agar kita menggerakkan otot seperti ini. Nah, seperti ini caranya. Kalau zaman sekarang seperti HP aja itu adalah sinyalnya ya, sinyalnya. Jadi dia ini merusak sinyal, merusak penghantaran itu penghantaran sinyal ke bagian yang dituju. Jadi dia menyerang sistem saraf neuronnya. Dimbahito ini bersifat kontak, yang terkena langsung dengan insektisida ini lambung yang memakan bagian tanaman, atau dia juga bersifat sistemik ya, sistemik penuh ya, yang bisa diserap ke seluruh bagian tanaman. Nah, dimehipo ini biasa digunakan untuk mengatasi hama-hama yang biasa sembunyi di dalam batang tanaman, seperti pengerek batang pada tanaman padi, bisa seperti larva untuk lalat buah itu bisa, seperti digunakan untuk ulat yang ada di jagung yang di batangnya itu, yang di dalam itu juga bisa, bukan ulat yang menyerang daunnya, yang menyerang daunnya pun juga dia bisa untuk digunakan. Nah, kembali lagi ini tergantung apakah hama tersebut di daerah masing-masing itu sudah kebal atau belum, sudah resisten atau belum. Kalau belum resisten ini sangat efektif. Dan racun ini adalah sebenarnya banyak di alam yang mempunyai, yang bisa memproduksi racun-racun yang sejenis dengan ini, yaitu racun saraf. Itu seperti salah satu contoh adalah makhluk bisa ular, kalajengking, kemudian jamur itu, tanaman jamur itu yang kadang ada orang dulu itu belum tahu, dimasak dimakan akhirnya keracunan ya, itu seperti itu biasanya menyebabkan kelumpuhan ya, lemas. Nah, karena memang nggak ada yang bisa impulsnya, itu nggak ada yang menyuruh untuk melakukan gerakan pada otot kita, itu lemas, biasanya mata berkunang-kunang. Jadi sistem saraf juga seperti pada kerja jantung juga, jantung pun ada impuls yang menyuruh untuk bergerak, itu secara teknis seperti itu. Jadi sebenarnya racun ini di alam banyak juga yang memproduksi ya, dari tumbuh-tumbuhan ataupun dari hewan ya, seperti bisa kalajengking, bisa ular, bisa lipan, lebah, sengatan lebah. Terus ada juga dari itu yang di laut, ubur-ubur dan lain-lainnya, dia memproduksi juga racun neurotoksin. Nah, sahabat tani semua, dimehipo ini bisa kita campur ya, kita campur biasanya ya, dicampur dengan bahan aktif abamectin juga cukup efektif, atau dengan bahan aktif yang lain yang tidak sama dengan golongannya ya. Ini salah satu prinsip mencampur pestisida. Jadi apabila ada golongan dari jenis neurotoksik ya jangan dicampur dengan neurotoksik, bisa kita campur dengan golongan yang lain ya. Seperti kemarin ada golongan karbamat, ada golongan organofosfat, ada golongan ivermectin dan yang lain-lain. Nah, jadi ini cukup bagus ya, ini bisa mengatasi hama warang segala warang, belalang segala jenis belalang, kutu-kutuan segala jenis kutu-kutuan. Dan ingat, racun ini seperti kita sebutkan tadi, seperti bisa ular. Nah, bisa ular itu juga berbahaya bagi hewan apapun ya, bisa dari jenis amfibi, kata, dari ikan, dari manusia, dari hewan-hewan, itu juga sangat berbahaya. Jadi sekali lagi kita harus bijak ya, untuk menggunakan segala jenis pestisida, terutama insektisida ini. Makanya juga harus hati-hati dengan kita yang mempunyai hewan ternak,
ya, karena ini juga bisa meracuni hewan ternak kita. Baiklah sahabat tani semua, ini sudah 10 menit kita ngobrol ngalor ngidul. Tadi seperti yang di awal, para petani harus tetap bersabar karena ini adalah kebijakan dari pemerintah. Mungkin ya, sebenarnya kita para petani harus bisa menyiasati segala ini ya. Tapi ya memang apabila pupuk segala sarana pertanian naik, ya harus sebenarnya diimbangi dengan harga panen yang naik pula. Nah, itu yang cocok ya. Dan untuk masyarakat semuanya, apabila harga tinggi jangan terlalu banyak komplain, terlalu banyak demo ya. Biarlah petani kadang-kadang menikmati harga tinggi ya. Karena waktu harga jeblok juga, kita juga, mereka yang itu keluar juga tidak membantu mensubsidi, tidak. Nah, jadi seperti itu. Kadang kan juga jeblok, kalau jeblok juga tidak masuk akal juga ya. Kadang tomat harganya per kilo berapa? 700 perak. Nah, mereka kalau pas jeblok itu ada petani yang berkeluh kesah, mereka bilang sabar gitu. Nanti waktu harganya naik, waduh harganya tomat naik, pemerintah turunkan harga, bawang merah naik, pemerintah turunkan harga. Ya jangan seperti itu ya, karena memang tidak ada standar harga di Indonesia. Jadi sewaktu naik ya nikmati saja, itu harganya murah juga nikmati saja. Baiklah sahabat tani semua, tetap semangat, mudah-mudahan selalu diberi kesehatan dan dilancarkan rezekinya semua sahabat tani. Tetap semangat, salam sukses semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.